111 ton logistik tahap pertama perhelatan MotoGP Mandalika tiba di Bandara Internasional Lombok. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Lombok Timur berlangsung anarkis. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. "111 ton logistik tahap pertama perhelatan MotoGP Mandalika tiba di Bandara Internasional Lombok. Selanjutnya logistik dibawa menuju sirkuit Mandalika menggunakan 13 truk kargo dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Logistik tahap pertama untuk perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika tiba di Bandara Internasional Lombok. Ratusan ton logistik tersebut dibawa langsung dari Narita, Jepang menuju Bandara Lombok menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747-800F dengan nomor penerbangan KZ6231. Logistik MotoGP dijadwalkan akan diangkut dalam 4 tahapan. Untuk tahap pertama ini jumlah logistik yang tiba seberat 111 ton dari jumlah berat keseluruhan logistik 400 ton yang akan kembali diangkut pada tahap kedua, ketiga pada 4 Oktober dan pada tahap keempat pada 5 Oktober mendatang. Setelah logistik diturunkan dari badan pesawat, selanjutnya logistik diangkut menuju sirkuit Mandalika menggunakan 13 truk kargo dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Menggunakan penerbangan Nippon Cargo Airlines dengan jumlah tonase yang datang itu ada di angka 111 ton, yang mana isinya adalah kendaraannya dan juga spare part-nya. Ada berapa tahap kedatangannya nanti? Nanti akan ada 4 tahap, tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 dengan total tonasenya sebanyak 400 ton. Sementara itu para rider dan tim ofisial dijadwalkan tiba di Lombok pada 10 Oktober mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah NTB hingga saat ini belum dapat memastikan jumlah shuttle bus pengangkut penonton MotoGP karena masih menunggu jumlah pasti tiket yang akan terjual. Berdasarkan data milik Moto Grand Prix Association atau MGPE, hingga H-10 pelaksanaan MotoGP, tiket yang terjual telah berada di angka 20.000 tiket. Angka ini masih terbilang jauh dari target, di mana pada pelaksanaan MotoGP kali ini, pemerintah menargetkan penjualan tiket sebanyak 60.000 tiket. Hal ini pun berimbas pada penyediaan shuttle bus yang masih belum dapat dipastikan jumlahnya sebab masih menunggu finalisasi jumlah tiket yang terjual. Namun pemerintah memastikan akan menyediakan shuttle bus untuk meminimalisasi pengguna kendaraan pribadi pada pelaksanaan event MotoGP. Jumlahnya menunggu berapa tiket yang terjual dan sebarannya di mana. Ya, di Senggigi itu berapa akupansi hotel, sebarannya di mana, apakah dibutuhkan atau tidak, nanti akan kita. Tetapi yang pasti catatannya pemerintah siap dengan shuttle bus. Itu diakses gratis atau gimana? Yang namanya shuttle bus itu fasilitas pemerintah. Kenapa dia hadir? Satu, untuk memastikan bahwa kita sudah mulai berpikir tentang konversi, tidak menggunakan kendaraan banyak-banyak, tetapi massal, karena ini adalah event kan. Untuk diketahui pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, memastikan kesiapan dan keamanan MotoGP di sirkuit Mandalika, Polda NTB gelar simulasi pengamanan penonton hingga simulasi menghadapi adanya bom saat MotoGP berlangsung. Sepekan jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat gelar simulasi di area parkir sirkuit. Simulasi dilakukan untuk memastikan keamanan pada saat MotoGP berlangsung, termasuk kesiapan personel hingga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, jumlah personel yang disiapkan untuk mengamankan MotoGP nanti sebanyak 3.394 personil dari jajaran polisi dan TNI. Kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang ada sampai dengan melakukan tindakan anarkis. Jadi tindakan yang kita lakukan tadi dimulai dari tim Damas awal, ya, dengan tim negonya. Setelah itu dilanjutkan dengan Dalmas lanjutan, namun situasi itu berkembang dengan situasi itu menjadi merah, sesuai dengan perkap yang ada bahwa apabila situasi itu sudah merah, itu yang menangani adalah Satuan Brimob Polda. Nah, itu yang instalasi yang kita lakukan pada saat simulasi. Simulasi sendiri meliputi pengamanan penonton khusus atau tamu penting dari gangguan penonton lain, kemudian cara menghadapi massa yang melakukan demonstrasi anarkis hingga simulasi menjinakkan bom saat ajang berlangsung. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Peres kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Lombok Timur berlangsung anarkis. Karena tak kunjung ditemui pimpinan dewan, para pendemo merusak pintu gerbang baliho dan melakukan aksi vandalisme di tembok kantor DPR. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Lombok Timur awalnya berjalan tertib dan mereka berorasi menyampaikan tuntutannya. Situasi memanas dan anarkis setelah tidak satupun pimpinan DPRD yang menemui masa aksi. Para pendemo meluapkan kekesalan mereka dengan merusak pintu gerbang, baliho pimpinan DPRD dan melakukan aksi vandalisme di tembok kantor DPRD. Situasi mulai mereda setelah para pendemo diterima Sekretaris DPRD Lombok Timur. Dalam orasinya, masa aksi mendesak pemerintah menuntaskan berbagai persoalan yang dialami masyarakat, termasuk harga beras yang terus melambung tinggi. Untuk Ketua DPR yang tercinta, silakan temui kami segera, karena kita sudah dari pagi panas-panasan di sini. Sekwan yang menemui masa aksi menyayangkan penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa diwarnai dengan pengerusakan. Saya selaku sekwan, ya, penanggung jawab pengelola kantor ini mempersilahkan rekan-rekan masuk dulu. Ya, dari tadi, tapi kami sayangkan ya, aspirasi perjuangan yang baru itu dimulai dengan pengerusakan. Tidak puas dengan penjelasan Sekwan, mahasiswa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan guru di Sumbawa Barat berunjuk rasa ke kantor Pengadilan Negeri Sumbawa. Mereka menuntut keadilan atas proses hukum yang sedang dialami oleh seorang guru agama di SMKN 1 Taliwang. Dengan berjalan kaki, ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, dan Ikatan Guru Indonesia mendatangi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Masa aksi menuntut keadilan atas kasus yang sedang dijalani salah satu guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap guru dan meminta dibebaskan salah satu guru pendidikan agama Islam yang saat ini menjalani proses hukum. Jadi tuntutan PGRI Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kasus yang menimpa saudara Guru Akbar Sorasa, guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Taliwang. Di antaranya, satu, menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru. Yang kedua, lindungi profesi guru dari segala bentuk ketidakadilan. Yang ketiga, bebaskan Guru Akbar Sorasa dari segala tuntutan hukum. Dampak dari aksi tersebut, beberapa SMA dan SMK diliburkan dan masa aksi mengancam akan turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, warga desa Nyiur Lembang, Kediri, Lombok Barat berbondong-bondong datang ke salah satu lokasi sumur warga yang diduga tercemar BBM jenis Pertalite. Warga Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kediri, Lombok Barat berbondong-bondong mengambil BBM di salah satu sumur warga yang diduga tercemar BBM jenis Pertalite.
Dengan menggunakan jerigen dan botol bekas air minum, warga panen BBM rata-rata satu orang mengambil 1 hingga 2 botol dan jerigen minyak tersebut. Warga akan menggunakan BBM yang diambil dari sumur tersebut untuk kebutuhan kendaraan mesin giling padi. Sementara itu, pengawas SPBU 008 Nyor Gading yang berdekatan dengan pemukiman warga, M. Solihin, mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap sumur warga, namun masih menunggu laporan warga secara keseluruhan sehingga bisa ditindaklanjuti. Dan pihak SPBU juga masih mentolerir penyusutan BBM dari tangki mereka sebanyak 0,25% atau 2.000 liter per tahunnya. Kalau laporan dari warga? Cuma satu orang kemarin. Oh, gitu. Cuma itu. Pak, kalau dari pengukuran di sini kan pasti setiap waktu ngukur. Itu ada penyusutan, ada pengurangan enggak? Pasti sih susut, dia pasti susut. Orang ada toleransinya dari kan dari pompa ada, dari motor tangki ada juga. Tapi untuk bocoran ini belum semata-mata belum sudah ayo. Soalnya dari sumur pantau kita Pak, ini dekat loh. Nggak ada semeter kayaknya. Nggak ada deh. Selain itu juga ketika dilakukan pengecekan dan pengukuran jumlah stok BBM di tangki, SPBU masih di batas normal pengukuran. Sampai dengan saat ini warga masih tidak berani menggunakan air dari sumur mereka karena masih tercemar BBM. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Terima kasih
Masih Anda masih bersama kami pemirsa, Tim Pengendali Inflasi Daerah NTB atau TPID NTB bersama Bulog melakukan sidak harga beras dan bahan pokok di Pasar Tradisional Pagesangan Mataram, dan dalam sidak ini tim TPID NTB menemukan harga beras mencapai kenaikan hingga Rp15.000 per kilogramnya. Guna menstabilkan harga beras di pasaran, pemerintah daerah NTB bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak di salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Mataram. Pemerintah pun menemukan harga beras di pasar terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp15.000 per kilogram. Untuk menekan kenaikan harga beras, pemerintah berencana akan menyalurkan beras dari Bulog dengan harga Rp10.500 per kilo dan memastikan cadangan pangan di NTB masih aman hingga bulan November. Ini kegiatan rutin dari TPID kita dalam rangka untuk mengecek situasi pasar. Nah, kita coba tadi memang harga beras memang masih tinggi ya. Untuk premium kan 15, saya tadi beli sendiri itu 15. Tapi dengan adanya beras HP yang dari Bulog yang harga per kilonya 10.900 ya, headnya itu ya alhamdulillah ini artinya apa, dengan kondisi seperti ini stok beras kita di lapangan aman. Menurut Bulog NTB, kenaikan harga beras di daerah mengikuti harga nasional, sedangkan untuk penyaluran beras SPHP ke pasaran akan dibatasi sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk pemerataan pasokan yang disalurkan ke pasar. Sebenarnya beras itu kan harga itu ngikutin pasaran nasional gitu ya toh. Walaupun kita surplus, saya meyakini sini itu surplus paling tidak dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 400.000 ton. Konsumsi kan paling berkisar 544. Saya yakin apa itu panen nanti sampai Desember itu tembus 900-an lebih. Selain operasi pasar sebagai upaya menekan harga beras, TPID bersama Satgas Pangan akan memperketat transaksi gabah yang keluar daerah sesuai Pergub yang mengatur tentang penjualan gabah keluar daerah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tradisi hadok atau tinju tradisional menjadi tradisi turun-temurun di Desa Atakori, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya, dalam hadok bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget, rame. Nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol, jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini bener-bener lah, ini paling terakhir, paling klimaks.
Nemo itu 99,99. Wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana nih keindahan bawah laut di pulau tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke go. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget, dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys, ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh, karangnya warna-warni, dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget ikan yang lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah-bawah karang. Tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys. Asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.